Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tarik Ahmad. Di sini menjabat bagian dataset Telco Customer Churn Prediction untuk Capstone Project 2. Jadi di sini bisnis problem yang saya angkat adalah di mana ada keperluan untuk sebuah perusahaan untuk bisa mempertahankan pelanggan yang sudah ada dibanding dengan mengakuisisi pelanggan baru. Di sini stakeholdernya adalah saya propose untuk tim retensi pelanggan dan tim pemasaran. Di mana tim retensi akan menggunakan hasil prediksi untuk menjangkau pelanggan yang berisiko churn dengan penawaran khusus. Sementara tim pemasaran dapat menggunakan insight dari model untuk merancang campaign yang lebih efektif. Jadi tujuan utamanya adalah membangun sebuah model klasifikasi yang dapat memprediksi secara akurat pelanggan mana yang memiliki kemungkinan tinggi untuk churn. Dari sini saya gunakan model klasifikasi di mana kolom churn akan menjadi variable target, churn yes atau no. Hasil akhirnya adalah model yang menentukan bahwa seorang pelanggan akan churn atau tidak berdasarkan tingkat risikonya. Langsung ke bagian inspeksi data. Di sini setelah pengecekan dilihat bahwa tidak ada data yang nol. Ada 11 kolom dan di sini ada duplikat 77 dan di sini ada tenure yang bernilai 0. Untuk data yang duplikat sebetulnya di sini tidak sepenuhnya sama persis, ada perbedaan di tenure, selalu ada perbedaan di angka yang numerikal walaupun sedikit, sehingga saya pikir di sini jangan dihapus seperti itu. Kemudian untuk yang tenurenya 0, di sini saya kira adalah kesalahan data, tapi sebetulnya di sini kontraknya 2 tahun. Jadi saya kira ini adalah pelanggan yang baru. Kemudian di sini sekaligus juga untuk mengecek konsistensi penulisan data categoricals. Di sini ada data categoricals yang biner, multi kategori. Di sini saya rasa semua sudah cukup aman dan juga di sini ada intuisi awalnya untuk distribusi churn adalah berdasarkan tipe kontrak, karena churn adalah peristiwa di mana pembatalan layanan. Jadi di sini ada kaitan kuat tentunya dengan kontrak. Dan benar untuk pelanggan yang tipe kontrak bulanan dia lebih tinggi untuk churn dibandingkan dengan yang tipe kontrak tahunan. Kemudian dilihat juga profilnya untuk berdasarkan layanan lain. Di sini online security, online backup, layanan lainnya. Untuk pelanggan yang tidak memilih layanan ekstra tersebut memang lebih tinggi kemungkinannya untuk churn. Yes, di sini warna biru. Termasuk juga tech support di sini. Tapi yang paling jelas perbedaannya adalah yang kontrak. Jadi di sini saya buat untuk persentase. Di sini untuk yang paling kecil kemungkinan churn-nya adalah di sini 2,8% untuk yang 2 tahun, sangat kecil. Kemudian di sini untuk visualisasi data numerik, tenure di sini paling banyak di rentang 5 bulanan dan juga yang puluhan bulan, 7 bulan. Untuk monthly charge, biaya bulanannya di sini paling banyak di angka sekitar 20-an satuan uang. Kemudian intuisi berikutnya adalah di mana tenure yang rendah mungkin sekali untuk mendukung pelanggan tersebut churn. Kemungkinannya churn-nya itu yes untuk tenure rendah, dan memang betul di mana tenure rendah di sini adalah memang yang churn-nya di sini bernilai yes. Antara di sini atau memang ada outlier di sini di mana ada kemungkinannya pelanggan yang sudah lama sekali, yang sudah 70 bulanan menggunakan layanan ini pada akhirnya churn juga. Kemudian juga untuk biaya bulanan, yang mana di sini juga sepertinya ada kaitan yang kuat dengan churn atau tidak churn. Di sini biaya bulanan yang dikenakan tinggi, maka di situ pelanggan tersebut lebih mungkin untuk churn dibandingkan dengan yang biayanya rendah, kemungkinan churnnya lebih kecil. Kemudian intuisi berikutnya, monthly charges dengan yang tinggi digabungkan dengan tipe kontrak bulanan, maka sepertinya mungkin untuk terjadi churn. Kemudian juga fitur yang ekstra seperti online security, yang mana dia tidak menggunakan itu, dengan juga yang dikenakan monthly charge tinggi, maka kemungkinan mereka adalah kemungkinan untuk churn gitu. Di sini tapi dilihat bahwa sebetulnya untuk berdasarkan tipe kontrak
pelanggan yang month to month sendiri tidak dikenakan biaya yang tinggi, lebih tinggi yang di kontrak tahunan. Begitupun juga dengan layanan yang menggunakan layanan online security di sini sebetulnya tidak begitu berbeda jauh antara yang yes atau no churn-nya ataupun dengan atau tanpa online security. Kemudian seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa data ini sudah cukup bersih, jadi hanya ada perbaikan minor seperti di sini yang tadinya no saya ubah menjadi no internet service. Kemudian untuk memperdalam lagi terkait pelanggan tanpa internet service, di sini sebetulnya lebih banyak yang no churn. Kemudian langsung lanjut ke feature engineering. Di sini pertama adalah encoding fitur categorical. Pertama dibuat copy dulu, kemudian di sini ordinal encoding manual untuk fitur kontrak di mana month to month, 1 year, 2 year, 012 langsung di mapping. Kemudian untuk encoding biner di sini untuk yang nilainya hanya 2, dependence, paperless billing, dan churn. Awal objek dijadikan angka. Kemudian untuk one hot encoding untuk multi kategorikal, di sini ada beberapa dengan drop first. Jadi hanya perlu 2 dari misal awalnya 3 grup di dalam satu kolom. Karena dengan 2 bisa memprediksi nilai dari satu grup lainnya. Di sini ada integer, ada kemudian float untuk yang monthly charge dan sisanya bool. Kemudian di sini akan ada beberapa fitur baru yang dibuat yang semua awalnya dipikir berdasarkan intuisi guna membantu model menangkap pola-pola atau sinyal-sinyal yang unik. Di sini adalah pertama blending tenure. Di sini pelanggannya dibagi menjadi 3 grup, pelanggan baru, setia, dan jangka panjang berdasarkan masa tenure-nya. Di sini ada 2 yang muncul di sini. Satu nilai lagi pelanggan baru bisa diprediksi dari nilai 2 ini ya, karena false maka otomatis true untuk pelanggan baru. Kemudian juga fitur baru lainnya adalah menghitung jumlah layanan tambahan. Di sini layanan tambahan saya asumsikan ada 4 ini, dimana di sini akan menjumlah berapa jumlah layanan yang ditambah. Di sini ada yang 0, ada yang 4, ada yang 2, 3. Kemudian fitur berikutnya adalah menggabungkan sinyal risiko. Seperti yang sudah disebutkan di sebelumnya juga, yang berisiko tinggi itu antara lain tipe kontraknya monthly atau yang di 0, dan juga dia pelanggan baru. Jadi di sini month to month to month risk. Di sini ada nilainya adalah 0 ataupun 1. Ini untuk menandai. Dan fitur berikutnya adalah value for money. Dimana di sini biaya per layanan dengan menghitung monthly charge per jumlah layanan. Ini tambah 1 guna menghindari pembagian 0. Di sini outputnya adalah berupa angka ya. Kemudian juga untuk fitur profil risiko. Di sini profil risiko ada beberapa yang ditinjau. Pertama untuk kontrak bulanan dan juga tidak memiliki online security, dan dia juga pelanggannya tipe pelanggan baru. Di sini resiko-resiko ini dijumlah ya, maka ada yang nilainya 0, 2, dan 3. Kemudian juga untuk nilai finansial pelanggan, dimana di sini perhitungannya adalah tenure dikalikan juga dengan monthly charge. Jadi di sini contohnya untuk pelanggan yang tenure 9, monthly charge sekian, maka estimated total charge-nya adalah sekian banyak. Jadi sejauh ini sudah ada beberapa fitur yang ditambah sehingga total fiturnya ada 23. Kemudian langsung dari fitur yang banyak ini digunakan model dasar seperti random forest untuk langsung bisa menentukan fitur mana yang penting. Di sini top 15 yang paling penting 3-nya adalah 3 fitur baru yang sudah sebelumnya dibuat. Yang mana itu sebetulnya berkaitan erat dengan monthly charge dan juga tenure, atau dengan uang dan waktu. Seperti itu. Di sini 3 fitur teratas korelasinya tinggi walaupun tidak terlalu tinggi juga. Jadi sebetulnya tidak redundant. Dan dengan menghitung cumulative importance diambil yang 95% paling pentingnya, yaitu adalah 13 fitur yang atas. Fitur-fitur tersebut langsung dimasukkan ke dalam pemodelan. Di sini ada beberapa model yang digunakan.
hasil awalnya adalah naive Bayes menghasilkan recall, atau yang mana recall di sini adalah penting karena tujuannya adalah untuk menangkap pelanggan-pelanggan mana yang berpotensi untuk churn. Jadi recall di sini lebih penting daripada precision karena lebih sulit untuk mempertahankan pelanggan. Jadi di sini recall paling tinggi adalah naive Bayes. Di sini juga naive Bayes memiliki F1 score paling tinggi, yang mana harmoni antara precision dan recall paling tinggi, walaupun naive Bayes di sini memiliki precision yang rendah dibanding yang lain. Kemudian untuk memastikan lagi, di sini saya gunakan hyperparameter tuning untuk random forest dan juga XGBoost dengan randomized search. Namun hasilnya sebetulnya tidak begitu berbeda jauh ya antara untune dan yang sudah ditune untuk XGBoost dan juga random forest. Jadi saya kira bahwa model yang paling cocok untuk dataset ini dengan tujuan recall ini adalah dengan naive Bayes. Kemudian langsung dilanjut ke penghitungan metrik ROC dan PR, dimana ini tujuannya untuk mengukur seberapa baik model dalam memberikan antara kelas positif dan negatif. Dari sini didapatkan juga bahwa ROC-nya di sini untuk naive Bayes cukup tinggi, mendekati 1, 0,8, dan juga PR-nya 0,64. Dari sini artinya, kembali lagi, dari semua pelanggan yang sebenarnya akan churn, berapa persen yang berhasil diidentifikasi oleh model kita berhasil mengidentifikasi sebanyak 80%. Dan itu sebetulnya lebih penting daripada precision, karena kalau precision, dari semua pelanggan yang diprediksi akan churn, berapa persen yang benar-benar akan churn. Namun di sini sebetulnya bisa berarti sumber daya untuk mempertahankan pelanggan yang sebetulnya tidak berisiko untuk churn itu bisa jadi sumber pemborosan tersendiri. Kemudian di sini untuk PR score di sini lebih informatif pada dataset yang tidak seimbang. Jadi di sini juga untuk mengukur kemampuan model dalam menjaga precision yang tinggi seiring dengan meningkatnya recall. Kemudian dari antar model tersebut sebetulnya yang paling seimbang adalah logistic regression. Di mana di sini akurasinya tinggi, ROC tinggi, PR-nya juga tinggi. Namun sebetulnya skor recall-nya hanya 0,5, yang mana di sini model ini melewatkan hampir setengah dari pelanggan yang sebetulnya akan churn, yang mana ini cukup berbahaya untuk di kasus bisnis ini. Jadi untuk tujuan bisnis ini, walaupun memiliki akurasi yang paling rendah dibanding yang lain, hanya 0,7, model naive Bayes menunjukkan performa recall yang paling tinggi dibanding yang lainnya. Artinya 80% berhasil teridentifikasi dari total pelanggan yang berisiko akan churn. Seperti itu. Namun dari situ juga model ini memiliki limitasi bahwa sebetulnya karena precisionnya tadi ya hanya 52%, model ini tidak dapat percaya untuk membuat keputusan final ataupun mengambil tindakan yang merugikan pelanggan dan bisnis. Tim bisnis tidak boleh berasumsi bahwa setiap orang dalam daftar prediksi akan 1% churn karena hanya seperti ini untuk precisionnya. Jadi biaya yang dikeluarkan bisa jadi bocor di situ. Kemudian di sini saya juga menggunakan simulasi untuk penggunaan model ini, di mana saya simulasikan untuk misal keberhasilan retensi 60% dan biaya rata-ratanya adalah $64 atau 0,15% untuk diskon mempertahankan mereka dengan model naive Bayes, maka perusahaan bisa menghemat sekitar $4.700, $4.200 per bulan. Sebulan akhirnya, naive Bayes adalah model yang dipilih untuk kasus bisnis seperti ini. Sekian, terima kasih dari saya, sudah cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.